Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dulu ya. Ya, Bu. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di kelas ini? Ya, Bu. Oke, kepada Ananda dipersilakan untuk memimpin doa untuk memulai kelas. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mengangkat tangan dan berdoa bersama. Menurut kita masing-masing mulai. Selesai. Oke. Ibu ambil absen dulu ya Ananda semua. Oke, pertama itu ada Amanda, Bu. hadir ya. Anissa, hadir. Latifah, Bu. Melia, Bu. Rahma, Bu. Jessa. Nggak ada, Bu. Kenapa Jessa? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, nanti kalau sudah 3 kali berturut-turut, kalau bisa kita untuk membezuk Jessa ya. Oke, selanjutnya ada Yana. Ada, Bu. Oke, Ananda semua, Ibu sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan ice breaking. Oke, jadi sebelumnya kan istirahat nih, Ananda semua ya. Oke, pertama kalau Ibu mengatakan 1, Ananda akan bertepuk tangan 2 kali. Oke, coba contoh 1. Oke, kalau misalnya Ibu mengatakan 2, maka sebaliknya tepuk tangan hanya sekali. Coba 2. Oke. Kalau 3, Ananda akan mengatakan mantap. Oke? 1. 1. 2. 2. 1. 1. 3. Oke, diulang lagi ya. 2. 2. 2. 3. Mantap. Oke, mantap. Oke, kita akan langsung ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada ketika Ananda mengamati, mampu mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni lukis. Lalu yang kedua itu ada melalui latihan terbimbing, Ananda mampu memilih teknik dalam proses berkarya seni lukis. Lalu yang ketiga itu ada melalui latihan terbimbing, Ananda mampu membuat karya seni lukis. Nah, untuk pencapaian yang akan Ananda raih dalam pembelajaran pada hari ini, itu yang pertama, Ananda akan mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman dan pengamatannya terhadap lingkungan, perasaan, empati, atau penilaian secara visual dengan menggunakan teknik-teknik pada seni lukis. Lalu yang kedua itu, Ananda mampu menciptakan karya seni yang menunjukkan pilihan keterampilan, medium, dan teknik-teknik yang ada pada seni lukis. Yang terakhir itu, Ananda mampu membuat karya sendiri atas dasar perasaan, minat, nalar, dan sesuai akar budaya pada masyarakat atau di lingkungan sekitar Ananda. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi kita, inti materi. Pertama, Ibu ingin tahu nih, yaitu siapa dari Ananda yang bisa membantu Ibu untuk menempel karya ini. Oke, kepada Latifah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Latifah. Bu, sama-sama Bu. Maaf, yang itu balik. Bencana Bu. Oke, terima kasih ya Latifah. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi tentang teknik-teknik ini, Ibu
Ibu ingin tanya gitu ya. Oke. Sebelumnya di minggu sebelumnya Ibu sempat memberitahu kepada Ananda bahwa kali ini kita akan mengetahui apa saja teknik-teknik dalam seni lukis. Apakah ada dari Ananda yang mengetahui apa saja teknik-teknik yang ada pada seni lukis? Oke, pada Latifah dipersilakan. Teknik akuarel, Bu, terus teknik plakat, terus teknik ekspresif, sama teknik mozaik, Bu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Latifah. Oke. Oke, tadi Latifah sudah menyebutkan. Karena Ibu ingin tanya, mungkin ada Ananda yang bisa menjelaskan apa saja itu teknik plakat, goresan ekspresif, akuarel, dan mozaik. Oke, Rahma, kepada Rahma dipersilakan. Teknik plakat yaitu teknik melukis dengan sapuan cat tebal dan pekat. Oke. Teknik goresan ekspresif yaitu teknik menggambar dengan garis atau sapuan bebas untuk menunjukkan emosi. Terus teknik akuarel yaitu teknik melukis dengan cat air secara transparan. Selanjutnya teknik mozaik yaitu teknik menyusun potongan kecil bahan hingga membentuk gambar. Oke, terima kasih kepada Rahma. Marilah tepuk tangan dulu untuk teman kita. Seperti yang Rahma bilang tadi ya, Ananda semua, teknik plakat itu biasanya dikenal dengan teknik yang sapuan catnya itu tebal, cenderung tebal hingga menutupi background. Oke, sehingga seperti gambar atau contoh yang Ibu tadi Latifah tolong tempelkan pada papan tulis ini merupakan contoh dari teknik plakat. Lalu ada teknik goresan ekspresif. Nah, dikenal biasanya itu sapuan yang penuh dengan ekspresi atau bahkan hanya dengan goresan-goresan saja, seperti contoh di gambar ini ya, salah satu lukisan maestro seniman lukis di Indonesia yang dimana goresan-goresan yang bahkan memberikan efek atau bentuk karakter manusia, dan itu memiliki warna-warna yang melambangkan atau merepresentasikan emosi atau ekspresi dari senimannya. Lalu tadi ada teknik akuarel. Coba ulangi kembali, Rahma. Teknik melukis dengan cat air secara transparan, Bu. Ya. Bu, ini keluar ya, Bu. Ya, silakan Melia. Nah, jadi teknik akuarel yaitu teknik yang dimana menciptakan karya seni lukis menggunakan cat air yang secara transparan atau tipis. Oke, tadi teknik mozaik apa, Rahma? Yaitu teknik menyusun potongan kecil bahan hingga membentuk gambar, Bu. Singkatnya seperti ini ya, Ananda. Teknik yang dimana teknik mozaik ini kita itu menggunakan bahan-bahan atau material-material kecil, seperti misalnya ada kertas, biji-bijian. Ada apa lagi, Ananda? Bisa ada yang tahu? Telur, Bu. Oh iya, cangkang telur. Kaca, Bu. Nah, bisa juga telur, kaca, lain Bu, pecah, ya, dan lain-lain. Nah, semua material ini dibuat sekecil-kecil mungkin lalu disusun hingga membentuk contohnya seperti pada gambar yang ada pada papan tulis ini ya, Ananda. Itu merupakan teknik mozaik pada seni lukis. Sekarang Ibu ingin tahu pendapat atau sepengetahuan Ananda semua salah satu tokoh beserta karya lukisnya. Coba sebutkan. Oke, kepada Lisa dipersilakan. Seperti lukisan Effendi, Bu. Dia tuh buat yang tahun 1962, Bu.
Boleh apa Bu? Oke, ini ya ternyata karya seni lukis dan tokoh yang disebutkan Nisa tadi ada di salah satu contoh yang diberikan, yaitu Bapak Afandi dengan judul karya lukisnya Three Moods pada tahun 1966. Nah, pada lukisan ini terdapat teknik goresan ekspresif. Kali ini Ibu ingin tahu dari pendapat Ananda, coba Ananda jelaskan. Nah, apa manfaat dari mengetahui teknik dalam menciptakan karya seni? Oke, kepada Amanda dipersilahkan. Nah, jadi dengan kita mengetahui bagaimana sih teknik-teknik tadi, kita dapat menciptakan sebuah karya. Misalnya di teknik ekspresif, misalnya sedang dalam masalah Bu. Jadi pelajaran kita bukan benda-benda negatif seperti pisau ataupun lainnya, tapi kita dapat membuat sebuah karya Bu. Jadi kita dapat menggambar secara ekspresif apa yang kita ekspresikan. Misalnya sedang marah, berarti biasanya sih menggunakan warna merah Bu. Kemudian untuk misalnya dalam mozaik juga kan, misalnya ada nih benda-benda yang sudah lama, itu kita dapat juga mewarnakan kembali Bu dari benda-benda tersebut seperti biji-bijian dan lain-lain tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita Amanda. Oke, bagus ya dari pemaparan Amanda tadi. Oke, karena tadi teman kita sudah masuk, Oke, Ibu akan lanjutkan. Ibu ingin tahu pemahaman dari salah satu Ananda tentang karya lukis teknik mozaik. Ibu, teknik mozaik itu adalah potongan-potongan kecil Bu, dari bahan seperti keramik, kaca atau batu Bu. Oke. Ibu ingin tanya kembali. Lalu, mengapa teknik mozaik itu tergolong kepada karya seni lukis? Karena karya dua dimensi Bu. Oke, bagus. Tangan dulu kepada Nadia. Oke. Sekarang Ibu ingin tahu nih, berdasarkan proses penciptaan karya seni lukis, apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil? Oke, kepada Amanda dipersilakan. Jadi dari kita menciptakan seni lukis ini, kita dapat menciptakan karya Bu. Nah, jadi dapat menggunakan teknik pakat, teknik goresan ekspresif, lalu teknik akwarel dan teknik mozaik. Tergantung bagaimana yang kita minati dan juga kita sukai. Nah, dan juga tergantung di mana sih penggunaan dari teknik tersebut Bu. Intinya tuh kita dapat berkarya sih. Oke, seperti yang telah dipaparkan oleh Amanda tadi, manfaat yang kita dapat meraih jika kita mengetahui teknik-teknik ya Amanda ya dalam menciptakan karya. Sekarang Ibu ingin tahu, ini juga berkaitan terkait pemahaman kita terhadap teknik. Seandainya jika Ibu tidak memahami tentang keterampilan dasar dalam mengajar, bagaimana pendapat kalian? Oke, kepada Latifah silakan. Kalau misalkan Ibu nggak memahami tentang keterampilan mengajar, di situ siswanya jadi bingung Bu tentang apa yang Ibu sampaikan. Terus siswanya juga, kami juga tidak memahami apa pelajaran yang poin atau capaian pembelajaran di situ. Tangan dulu kepada Latifah. Oke, kepada Amanda silakan. Mungkin kami juga bakal ngantuk Bu, karena kayak bingung kan Bu, kayak apa yang dibilang Ibu tuh belum bisa kami cerna, karena Ibu sendiri pun tidak memahami apa yang Ibu sampaikan gitu. Tangan lagi untuk teman kita Ananda. Oke, dapat kita garis bawahi ya Ananda semua. Ada tadi kata yang disebutkan Latifah itu bingung. Yang kedua itu ngantuk atau bisa kita tuh bingung lalu dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu tidak ada arah. Begitupun ketika Ananda tidak memahami teknik-teknik yang ada pada seni lukis. Dalam menciptakan karya lukis dengan teknik pakat, itu akan ada penjelasannya lebih lanjut dan banyak pemaparan. Begitupun dengan goresan ekspresif, teknik akwarel dan teknik mozaik.
Jika Ananda memilih salah satu teknik, maka Ananda harus memahami bagaimana proses dari teknik-teknik itu. Jika Ananda tidak memahami hal-hal itu, maka Ananda akan bingung dalam pengerjaan karya seni lukis. Kurang lebih seperti itu ya Ananda. Ya, Apa Bu. bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Ibu ingin nanya kembali nih. Tadi kurang lebih kan kita banyak mengenal teknik akuarel itu pada buku gambar. Nah sekarang Ibu ingin tahu pendapat Ananda terkait teknik akuarel pada kanvas. Oke, kepada Yana Ibu silakan. Nah, seni lukis akuarel ini adalah salah satu teknik seni lukis yang menggunakan cat air sebagai medianya. Nah, karakteristik teknik akuarel ini bersifat transparan, kemampuan untuk menciptakan gradasinya sangat halus, dan dalam menciptakan tekstur yang sangat menarik dan menggunakan teknik-teknik wet to one, glazing, dan lain-lain. Oke, potong dulu Yana. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, kurang lebih sama dengan kanvas. Cuman mungkin medianya berbeda. Yang satu kanvas, yang satu kertas. Tapi mungkin dalam pengerjaan tekniknya itu tetap menggunakan cat air dengan cara yang tipis. Oke. Sekarang Ibu ingin tahu terakhir, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin berikan kepada Ananda semua kesempatan untuk bertanya. Apakah ada dari Ananda yang tidak memahami pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau gitu Ibu lanjut. Ananda coba katakan dari pengerjaan karya-karya sebelumnya, apa kendala yang dirasakan saat menciptakan karya? Izin Bu, jadi dalam teknik akuarel ini saya pernah dulu Bu kayak kebanyakan air Bu, jadi kertasnya itu kayak lembek jadinya Bu, terus kayak menembus dan bolong jadinya Bu, itu yang kendala saya. Terima kasih kepada Amanda yang telah menceritakan pengalamannya ya. Semoga kedepannya juga Ananda dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam pengerjaan teknik akuarel itu yang perlu kita perhatikan itu kesabaran. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana kita menggunakan air agar tidak terlalu berlebihan. Lalu pastinya pada penggunaan warna yang gelap, kita harus sebisa mungkin menggunakan warna tersebut dengan sedikit demi sedikit. Misalnya ya pada warna hitam, agar tidak mendominasi warna yang gelap pada lukisan itu. Warna hitam itu kita ambil dengan sedikit demi sedikit. Kurang lebih seperti itu ya Ananda dan Ananda semua. Oke, terakhir Ibu harap dari Ananda ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kepada Latifah dipersilakan. Jadi teknik lukis itu ada 4 Bu. Yang pertama itu ada teknik plakat, di mana catnya itu terdiri dari cat-cat yang tebal atau bold gitu Bu. Terus ada teknik goresan ekspresif. Nah, di mana teknik goresan ekspresif ini merupakan sebuah goresan-goresan yang penuh ekspresi gitu Bu. Nah, selanjutnya itu ada teknik akuarel yang teknik menggunakan cat air Bu secara tipis dan transparan. Terus ada teknik mozaik, di mana teknik mozaik ini menggunakan potongan-potongan kecil yang ditempelkan Bu. Terima kasih Latifah. Oke, seperti itu pembelajaran kita pada hari ini ya Ananda semua. Ibu harap Ananda bisa mengulik-ulik dengan tugas selanjutnya. Jadi tugas untuk minggu depan, Ananda diharapkan untuk bisa menciptakan karya seni dengan teknik akuarel dalam buku gambar A3. Oke, apakah ada yang ingin menanyakan tentang tugas minggu depan? Ya Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Terima kasih Bu, teman-teman silakan lihat akhirnya mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Selesai.
kelas dan Ananda semua. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan dalam berkata. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi